Halo semuanya, apakah kamu pernah bertanya-tanya, mengapa banyak orang Tionghoa sering dikaitkan dengan kesuksesan finansial? Rahasianya tidak hanya terletak pada keberuntungan atau kerja keras semata, tetapi juga pada pola mentoring yang sangat kuat. Dalam budaya Tionghoa, kekayaan bukan hanya sekedar akumulasi materi, melainkan hasil dari mentalitas, kebiasaan, dan pembelajaran yang terus-menerus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mentoring menjadi bagian penting dari perjalanan ini, di mana pengetahuan dan pengalaman dibagikan secara langsung untuk membangun generasi yang lebih tangguh dan sukses. Dalam proses mentoring, para mentor tidak hanya berfokus pada aspek teknis, seperti cara berinvestasi atau mengelola keuangan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai hidup yang fundamental. Nilai-nilai ini melibatkan disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan kemampuan untuk melihat peluang di setiap situasi. Mentoring dilakukan secara personal dan intensif, memastikan bahwa orang yang dimentori benar-benar memahami apa yang diajarkan dan mampu menerapkannya secara konsisten. Filosofi yang mereka ajarkan sederhana. Kekayaan sejati dimulai dari pola pikir yang benar. Di video ini kita akan mengupas 10 cara mentoring orang Tionghoa yang sering diterapkan untuk membantu seseorang menjadi kaya. Setiap cara akan membahas filosofi unik yang melibatkan nilai budaya, strategi keuangan, dan pendekatan praktis yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi simak video ini sampai selesai karena siapa tahu salah satu strategi ini dapat menginspirasi kamu untuk memulai perjalanan menuju kesuksesan finansial. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu adalah mengajarkan pentingnya menabung sejak dini. Dalam mentoring orang Tionghoa, menabung adalah pelajaran pertama yang diajarkan sejak usia dini. Anak-anak diajak untuk menghargai uang sejak kecil dengan cara menyimpan sisa uang jajan atau angpau yang mereka terima. Hal ini bertujuan untuk membangun pola pikir bahwa setiap rupiah yang disimpan adalah investasi untuk masa depan. Kebiasaan menabung bukan hanya tentang mengumpulkan uang, tetapi juga melatih kedisiplinan dalam mengelola keuangan pribadi. Para mentor sering menggunakan celengan atau rekening tabungan sebagai alat sederhana untuk memperkenalkan konsep ini. Menabung juga diajarkan dengan filosofi bahwa uang yang disimpan hari ini akan menjadi penyelamat di masa depan. Hal ini terutama penting dalam menghadapi situasi darurat atau ketika ada peluang besar yang membutuhkan modal awal. Dengan memiliki simpanan yang cukup, seseorang tidak perlu bergantung pada hutang atau pinjaman, yang seringkali justru menjadi beban finansial. Mentor biasanya memberikan contoh langsung dari pengalaman mereka sendiri, seperti bagaimana mereka berhasil membeli properti pertama atau memulai bisnis kecil berkat kebiasaan menabung yang konsisten. Selain itu, para mentor mengajarkan bahwa menabung bukan berarti membatasi diri dari kesenangan, melainkan membuat prioritas yang jelas antara kebutuhan dan keinginan. Mereka sering membimbing orang yang dimentori untuk membuat anggaran keuangan sederhana, di mana sebagian penghasilan dialokasikan untuk tabungan. Dengan cara ini, orang yang dimentori belajar bahwa menabung adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk membangun kekayaan yang stabil dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari strategi menabung, orang yang dimentori diajarkan untuk tidak hanya menyimpan uang dalam bentuk tunai, tetapi juga mendiversifikasikan aset. Mereka didorong untuk menginvestasikan sebagian tabungan dalam instrumen seperti emas, reksadana, atau properti, yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan jangka panjang. Dengan demikian, menti tidak hanya belajar untuk menyimpan, tetapi juga membangun uang yang mereka miliki. Pada akhirnya, kebiasaan menabung dianggap sebagai pondasi dari kesuksesan finansial. Mentor selalu menekankan bahwa kekayaan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Filosofi ini membantu orang yang dimentori memahami bahwa perjalanan menuju kekayaan bukanlah sesuatu yang instan, tetapi membutuhkan kesabaran, kedisiplinan, dan perencanaan yang matang. Kemudian, cara mentoring orang Tionghoa untuk jadi kaya yang kedua adalah fokus pada pendidikan dan pengetahuan praktis. Orang Tionghoa sangat percaya bahwa pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk mencapai kekayaan. Namun, pendidikan yang dimaksud tidak selalu berkaitan dengan gelar akademis atau pencapaian di sekolah formal.
Sebaliknya, mereka lebih mengutamakan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses mentoring, para mentor sering memberikan wawasan tentang pentingnya memahami dunia nyata, seperti cara mengelola bisnis, membaca peluang pasar, atau memahami dinamika ekonomi. Pendidikan dianggap sebagai investasi yang tidak ternilai karena memberikan keterampilan yang tepat menghasilkan keuntungan jangka panjang. Mentor biasanya mendorong orang yang dimentori untuk mempelajari hal-hal yang relevan dengan kebutuhan zaman. Mereka mungkin diajak untuk memahami teknologi terbaru, mengikuti perkembangan pasar global, atau mempelajari keahlian teknis tertentu yang dapat meningkatkan daya saing. Proses belajar ini tidak hanya dilakukan melalui buku atau kursus, tetapi juga melalui pengalaman langsung. Misalnya, orang yang dimentori diajak untuk mengamati bagaimana sebuah bisnis dijalankan atau diberikan tugas sederhana yang melibatkan pengelolaan keuangan. Selain itu, pendidikan praktis ini juga mencakup pengajaran tentang pentingnya membangun jaringan. Para mentor sering menekankan bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk sukses, tetapi harus didukung oleh hubungan yang kuat dengan orang-orang yang tepat. Oleh karena itu, orang yang dimentori diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, membangun relasi yang saling menguntungkan, dan menjaga reputasi yang baik dalam setiap interaksi. Pendekatan ini tidak hanya membantu orang yang dimentori untuk memahami teori, tetapi juga melatih mereka untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan yang tepat. Para mentor sering memberikan stimulasi atau studi kasus yang melibatkan situasi nyata, seperti bagaimana menghadapi krisis keuangan atau bagaimana menentukan prioritas dalam investasi. Dengan cara ini, orang yang dimentori dilatih untuk menjadi individu yang mandiri dan siap menghadapi tantangan di dunia bisnis. Pada akhirnya, pendidikan yang diajarkan oleh mentor Tionghoa adalah tentang bagaimana menjadi pembelajar seumur hidup. Mereka percaya bahwa dunia terus berubah, dan satu-satunya cara untuk tetap relevan adalah dengan terus belajar dan beradaptasi. Filosofi ini memastikan bahwa orang yang dimentori tidak hanya siap untuk mencapai kekayaan, tetapi juga mampu mempertahankan dan mengembangkannya di tengah perubahan zaman. Kemudian, rahasia yang ketiga adalah mengembangkan pola pikir entrepreneurship. Mentor Tionghoa seringkali mendorong orang yang dimentori untuk mengembangkan pola pikir seorang entrepreneur. Dalam budaya mereka, menjadi seorang pengusaha dianggap sebagai jalan terbaik menuju kebebasan finansial. Mereka percaya bahwa dengan memiliki usaha sendiri, seseorang tidak hanya memiliki kendali penuh atas penghasilannya, tetapi juga dapat menciptakan peluang bagi orang lain. Proses mentoring ini biasanya dimulai dengan menanamkan kepercayaan diri kepada orang yang dimentori bahwa mereka mampu melihat dan menciptakan peluang dari masalah atau kebutuhan yang ada di sekitar mereka. Selain itu, orang yang dimentori diajak untuk tidak takut mengambil resiko. Namun resiko yang diambil bukanlah resiko buta, melainkan resiko yang telah diperhitungkan dengan matang. Mentor biasanya berbagi pengalaman pribadi tentang tantangan yang mereka hadapi saat memulai bisnis, termasuk kegagalan yang pernah mereka alami. Dari cerita-cerita ini, orang yang dimentori belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Filosofi yang diajarkan adalah bahwa setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Dalam pengembangan pola pikir entrepreneur ini, orang yang dimentori juga diajarkan pentingnya inovasi dan kreativitas. Mereka didorong untuk berpikir di luar kotak dan mencari cara-cara baru untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Mentor sering memberikan contoh tentang bagaimana bisnis yang sederhana seperti toko kelontong bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dengan inovasi kecil, seperti menjual produk secara online atau menawarkan layanan tambahan. Tidak hanya itu, orang yang dimentori juga diajarkan pentingnya memiliki visi jangka panjang. Mentor seringkali membantu orang yang dimentori untuk menetapkan tujuan yang jelas dan menyusun rencana langkah demi langkah untuk mencapainya. Dalam proses ini, orang yang dimentori diajarkan untuk tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan, tetapi tetap fokus pada tujuan utama mereka. Pendekatan ini membantu orang yang dimentori untuk tetap termotivasi dan tidak mudah menyerah meskipun menghadapi hambatan di sepanjang jalan. Dengan mengembangkan pola pikir entrepreneur, orang yang dimentori tidak hanya diajarkan cara menghasilkan uang, tetapi juga cara menciptakan dampak positif bagi komunitas mereka.
Mereka belajar bahwa seorang pengusaha yang sukses bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang memberikan solusi yang berarti bagi orang lain. Pola pikir ini membantu orang yang dimentori untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi jangka panjang bagi masyarakat. Kemudian, cara mentoring orang Tionghoa untuk jadi kaya yang keempat adalah membangun jaringan yang kuat. Dalam mentoring orang Tionghoa, membangun jaringan yang kuat dianggap sebagai salah satu keterampilan paling penting untuk mencapai kesuksesan finansial. Orang yang dimentori diajarkan bahwa kesuksesan tidak bisa dicapai sendirian, melainkan melalui kerjasama dan hubungan yang saling mendukung dengan orang lain. Mentor sering menekankan bahwa jaringan bukan hanya tentang kuantitas, tetapi lebih pada kualitas hubungan yang dibangun. Hubungan yang baik harus didasari oleh saling percaya, saling menghormati, dan keinginan untuk saling membantu. Proses mentoring ini biasanya melibatkan pengenalan orang yang dimentor kepada komunitas atau kelompok bisnis tertentu. Orang yang dimentori diajarkan cara berinteraksi dengan profesional lain, menghadiri acara networking, dan membangun reputasi yang baik di lingkungan tersebut. Mentor juga sering memberikan tips praktis tentang cara memulai percakapan, membangun koneksi emosional, dan menjaga hubungan tetap aktif meskipun tidak ada kepentingan langsung. Selain itu, orang yang dimentori diajarkan pentingnya memberikan nilai kepada jaringan mereka. Mereka didorong untuk tidak hanya mencari keuntungan dari hubungan tersebut, tetapi juga berkontribusi dengan cara yang berarti. Misalnya, orang yang dimentori diajarkan untuk berbagi informasi, membantu menyelesaikan masalah, atau bahkan sekedar mendukung orang lain dalam mencapai tujuan mereka. Dengan cara ini, hubungan yang dibangun menjadi lebih kokoh dan saling menguntungkan. Mentor juga mengajarkan pentingnya menjaga etika dalam membangun jaringan. Mereka selalu menekankan bahwa reputasi adalah aset yang sangat berharga, dan satu tindakan buruk saja dapat merusak hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, orang yang dimentori diajarkan untuk selalu bersikap profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi mereka. Pada akhirnya, membangun jaringan yang kuat bukan hanya tentang mendapatkan peluang bisnis, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan. Dengan memiliki jaringan yang solid, orang yang dimentori tidak hanya memiliki akses ke informasi dan sumber daya yang penting, tetapi juga dukungan moral yang sangat berharga dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kemudian cara yang kelima adalah mengelola uang dengan bijak. Pengelolaan uang yang bijak adalah salah satu pondasi utama dalam mentoring orang Tionghoa. Orang yang dimentori diajarkan untuk melihat uang bukan hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mentor seringkali memulai dengan memberikan pemahaman dasar tentang arus kas, yaitu bagaimana uang masuk dan keluar, serta bagaimana memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Dalam pengelolaan uang, orang yang dimentori juga diajarkan untuk selalu membuat anggaran. Mentor memberikan panduan tentang cara memprioritaskan pengeluaran, seperti mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Mereka juga diajarkan untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk tabungan dan investasi, sehingga mereka memiliki cadangan yang cukup untuk menghadapi situasi darurat atau memanfaatkan peluang yang datang. Selain itu, orang yang dimentori diajarkan pentingnya membedakan antara aset dan liabilitas. Mereka didorong untuk berinvestasi pada aset yang dapat menghasilkan pendapatan pasif, seperti properti, saham, atau bisnis. Sebaliknya, mereka diajarkan untuk menghindari pengeluaran yang hanya memberikan manfaat sementara atau bahkan merugikan secara finansial. Filosofi yang diajarkan adalah bahwa uang harus bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Mentor juga sering berbagi tips praktis tentang cara mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, orang yang dimentori diajarkan untuk selalu mencari nilai terbaik dalam setiap pembelian, seperti membandingkan harga atau membeli dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon. Dengan cara ini, orang yang dimentori belajar bahwa setiap keputusan keuangan, sekecil apapun, dapat berdampak besar pada kondisi keuangan mereka secara keseluruhan. Pada akhirnya, pengelolaan uang yang bijak bukan hanya tentang memiliki lebih banyak uang, tetapi juga tentang membangun keamanan dan kebebasan finansial. Dengan pengelolaan yang tepat, orang yang dimentori dapat menghindari stres akibat masalah keuangan dan fokus pada upaya untuk mencapai tujuan mereka.
Mentor selalu menekankan bahwa uang yang dikelola dengan baik adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Kemudian yang keenam adalah menanamkan kebiasaan hemat. Salah satu pelajaran penting dalam mentoring adalah menanamkan kebiasaan hemat. Orang Tionghoa dikenal dengan kemampuan mereka untuk hidup hemat tanpa mengorbankan kualitas hidup. Dalam proses mentoring, orang yang dimentori diajarkan untuk menghargai setiap uang yang dimiliki dan menggunakan sumber daya secara efisien. Mentor sering menekankan bahwa kebiasaan hemat adalah dasar untuk menciptakan kekayaan jangka panjang. Ini bukan berarti pelit, tetapi lebih kepada pengendalian diri dalam mengelola keinginan yang tidak penting. Orang yang dimentori diajarkan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dalam hal ini, mentor sering memberikan contoh nyata bagaimana mereka sendiri menerapkan kebiasaan hemat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti memasak di rumah daripada makan di luar atau membeli barang berkualitas tinggi yang tahan lama, daripada barang murah yang cepat rusak. Dengan cara ini, orang yang dimentori dapat belajar untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan efisien. Selain itu, orang yang dimentori didorong untuk selalu mencari cara untuk menghemat pengeluaran tanpa mengurangi nilai atau manfaat yang diterima. Misalnya, mereka diajarkan untuk memanfaatkan promosi, diskon, atau membeli barang dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Mentor juga sering mengingatkan pentingnya menghindari hutang konsumtif yang hanya akan membebani keuangan di masa depan. Mentor juga menanamkan konsep hidup sederhana sebagai bagian dari filosofi hemat. Mereka menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada barang-barang mewah atau gaya hidup yang boros. Sebaliknya, orang yang dimentori diajarkan untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup, seperti waktu bersama keluarga, kegiatan yang produktif, atau pencapaian yang bermakna. Dengan cara ini, mereka dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mengurangi tekanan untuk memenuhi standar sosial yang tidak perlu. Pada akhirnya, kebiasaan hemat tidak hanya membantu orang yang dimentori mengelola uang dengan lebih baik, tetapi juga memberi mereka kebebasan untuk menginvestasikan uang tersebut ke hal-hal yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Dengan menanamkan pola pikir hemat, mentor membantu orang yang dimentori membangun fondasi keuangan yang kokoh, yang menjadi landasan untuk meraih kesuksesan finansial di masa depan. Kemudian yang ketujuh adalah fokus pada pendidikan dan keterampilan. Pendidikan adalah elemen penting dalam mentoring orang Tionghoa. Mentor seringkali menekankan bahwa pengetahuan dan keterampilan adalah investasi terbaik yang dapat dimiliki seseorang. Dalam proses mentoring, orang yang dimentori diajarkan untuk selalu belajar dan mengembangkan diri, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Mentor biasanya berbagi pengalaman pribadi mereka tentang bagaimana pendidikan membantu mereka mencapai posisi mereka saat ini, sehingga orang yang dimentori lebih termotivasi untuk mengikuti jejak tersebut. Orang yang dimentori diajarkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tetapi juga tentang menguasai keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau bisnis. Mereka didorong untuk mengambil kursus, membaca buku, atau mengikuti pelatihan yang relevan dengan tujuan mereka. Mentor sering merekomendasikan sumber-sumber belajar terbaik dan bahkan membantu orang yang dimentori dalam memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Selain itu, orang yang dimentori diajarkan pentingnya memiliki keterampilan yang fleksibel dan adaptif. Dalam dunia yang terus berubah, mentor menekankan perlunya untuk selalu mengikuti tren dan perkembangan teknologi. Misalnya, orang yang dimentori diajarkan tentang pentingnya menguasai keterampilan digital seperti pemasaran online, analisis data, atau pengelolaan e-commerce. Dengan cara ini, mereka dapat tetap relevan dan kompetitif di pasar kerja atau bisnis. Dalam mentoring, pendidikan juga mencakup pembelajaran dari pengalaman. Mentor seringkali mengajak orang yang dimentori untuk terlibat langsung dalam proyek atau usaha kecil, sehingga mereka dapat belajar secara praktis. Pengalaman ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga melatih keterampilan seperti komunikasi, manajemen waktu, dan pemecahan masalah. Dengan cara ini, orang yang dimentori tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Pada akhirnya, fokus pada pendidikan dan keterampilan memberikan orang yang dimentori keunggulan kompetitif yang signifikan, dengan pengetahuan dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka tidak hanya dapat mengejar peluang yang ada, tetapi juga menciptakan peluang baru.
Mentor selalu mengingatkan bahwa investasi pada diri sendiri adalah langkah pertama menuju kesuksesan jangka panjang. Kemudian cara yang kedelapan adalah membangun ketahanan mental. Ketahanan mental adalah salah satu aspek yang sering diajarkan dalam mentoring. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, orang yang dimentori pasti akan menghadapi berbagai tantangan, hambatan, dan kegagalan. Oleh karena itu, mentor Tionghoa selalu menekankan pentingnya memiliki mental yang kuat untuk menghadapi situasi sulit. Mereka mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan peluang untuk belajar dan berkembang. Mentor sering berbagi pengalaman pribadi mereka tentang bagaimana mereka menghadapi masa-masa sulit dalam hidup atau bisnis. Dari cerita ini, orang yang dimentori belajar bahwa setiap orang sukses pernah mengalami kegagalan, tetapi yang membedakan mereka adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Dalam proses ini, orang yang dimentori diajarkan untuk tidak takut menghadapi resiko atau mencoba hal baru, karena setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Selain itu, orang yang dimentori diajarkan untuk tetap fokus pada tujuan mereka meskipun menghadapi tekanan atau gangguan. Mentor sering memberikan latihan atau teknik untuk meningkatkan konsentrasi dan pengelolaan stres, seperti meditasi, olahraga, atau pencatatan jurnal. Dengan cara ini, orang yang dimentori dapat menjaga pikiran mereka tetap jernih dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Ketahanan mental juga mencakup kemampuan untuk menghadapi kritik dan penolakan. Mentor mengajarkan orang yang dimentori untuk melihat kritik sebagai masukan yang konstruktif dan penolakan sebagai bagian dari proses belajar. Mereka didorong untuk tidak mengambil hal ini secara pribadi, tetapi lebih melihatnya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan mereka. Dengan membangun ketahanan mental, orang yang dimentori tidak hanya menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan, tetapi juga lebih percaya diri dalam mengambil langkah-langkah besar menuju tujuan mereka. Ketahanan ini membantu mereka tetap tenang di bawah tekanan dan membuat keputusan yang bijaksana, bahkan dalam situasi yang sulit. Mentor selalu mengingatkan bahwa mental yang kuat adalah salah satu kunci utama untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Kemudian cara mentoring orang Tionghoa untuk jadi kaya yang kesembilan adalah membentuk pola pikir jangka panjang. Dalam mentoring, salah satu pelajaran penting adalah mengajarkan orang yang dimentori untuk memiliki pola pikir jangka panjang. Orang Tionghoa dikenal karena kemampuan mereka dalam merencanakan masa depan dengan matang. Pola pikir ini tidak hanya diterapkan dalam keuangan, tetapi juga dalam aspek-aspek lain seperti pengembangan karir, bisnis, dan hubungan. Mentor menekankan bahwa kekayaan sejati tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui kerja keras dan konsistensi yang berlangsung bertahun-tahun. Orang yang dimentori diajarkan untuk tidak terjebak dalam pemikiran jangka pendek, seperti mengejar keuntungan instan atau mengikuti tren yang tidak memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, mereka diajak untuk memikirkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Misalnya, mentor sering berbicara tentang pentingnya menabung dan berinvestasi sejak dini, meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Dengan pola pikir seperti ini, orang yang dimentori belajar untuk membangun pondasi yang kokoh bagi masa depan mereka. Selain itu, mentor mengajarkan pentingnya mengorbankan kesenangan sesaat demi keuntungan yang lebih besar di masa depan. Mereka memberikan contoh bagaimana orang Tionghoa rela menjalani hidup sederhana dan bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai tujuan mereka. Dengan cara ini, orang yang dimentori belajar untuk lebih sabar dan tidak mudah menyerah, bahkan ketika hasil dari usaha mereka belum terlihat. Mentor juga membantu orang yang dimentori untuk merancang rencana jangka panjang yang jelas dan realistis. Dalam proses ini, orang yang dimentori diajarkan untuk menetapkan tujuan yang spesifik, mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil dan terus memantau kemajuan mereka. Dengan memiliki rencana yang terstruktur, orang yang dimentori dapat tetap fokus dan termotivasi untuk mencapai tujuan mereka, bahkan ketika menghadapi tantangan. Pola pikir jangka panjang juga mencakup kemampuan untuk melihat peluang yang mungkin tidak langsung terlihat. Mentor sering mengajarkan orang yang dimentori untuk berpikir di luar kotak, dan mempertimbangkan dampak potensial dari keputusan mereka dalam konteks yang lebih luas. Dengan memiliki pola pikir ini, orang yang dimentori tidak hanya dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik, tetapi juga menciptakan peluang yang membawa mereka lebih dekat ke kesuksesan. Kemudian yang ke-10 adalah mengutamakan nilai keluarga.
Nilai keluarga merupakan salah satu pondasi utama dalam budaya Tionghoa, dan ini juga menjadi bagian penting dalam mentoring. Mentor mengajarkan orang yang dimentori bahwa keluarga bukan hanya tempat untuk mendapatkan dukungan emosional, tetapi juga sumber motivasi dan inspirasi untuk mencapai kesuksesan. Banyak orang Tionghoa menjadikan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan utama dalam hidup mereka, sehingga mereka selalu bekerja keras untuk memastikan bahwa kebutuhan keluarga terpenuhi. Orang yang dimentori diajarkan untuk melihat keluarga sebagai tim yang saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Mentor sering berbagi cerita tentang bagaimana mereka melibatkan anggota keluarga dalam bisnis atau proyek mereka, sehingga semua orang merasa memiliki peran dalam kesuksesan tersebut. Dengan cara ini, orang yang dimentori belajar bahwa kerjasama dan komunikasi yang baik dalam keluarga dapat menjadi kekuatan besar yang mendukung mereka menuju keberhasilan. Selain itu, orang yang dimentori diajarkan untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan anggota keluarga karena konflik internal dapat menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan. Mentor menekankan pentingnya saling menghormati, mendengarkan dan memahami satu sama lain, sehingga setiap keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan bersama. Dengan menjaga keharmonisan ini, orang yang dimentori dapat fokus pada tujuan mereka tanpa terganggu oleh masalah keluarga. Mentor juga mengajarkan pentingnya mewariskan nilai-nilai positif kepada generasi berikutnya. Dalam banyak keluarga Tionghoa, orang tua berperan sebagai mentor pertama yang mengajarkan anak-anak mereka tentang kerja keras, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan. Orang yang dimentori diajarkan untuk melanjutkan tradisi ini dengan menjadi panutan bagi anak-anak mereka di masa depan. Dengan mengutamakan nilai keluarga, orang yang dimentori tidak hanya membangun kesuksesan untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Mentor selalu mengingatkan bahwa kekayaan yang sejati adalah kemampuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga dan meninggalkan warisan yang berarti. Dengan menjadikan keluarga sebagai prioritas utama, orang yang dimentori dapat tetap termotivasi dan fokus dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan. Dengan mempraktikkan 10 cara mentoring yang diajarkan oleh orang Tionghoa, orang yang dimentori dapat membangun pola pikir, keterampilan, dan strategi yang kokoh untuk mencapai kesuksesan. Setiap langkah dirancang untuk memberikan landasan yang kuat dalam membangun kekayaan yang berkelanjutan, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas. Mentoring ini tidak hanya membantu orang yang dimentori mencapai tujuan keuangan mereka, tetapi juga membentuk karakter yang tangguh, adaptif, dan visioner. Dengan pendekatan yang terstruktur dan bimbingan yang bijak, orang yang dimentori memiliki peluang besar untuk menjadi individu yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara makna dan kontribusi. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi kamu yang menonton, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu yang kamu rasa membutuhkan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe agar kamu tetap mendapatkan info terbaru dari channel ini. Sekian dari Jojolok Finance. Wassalam.